Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapnah. Saya mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat, Program Studi Pendidikan Kimia Angkatan 2020 kelas A1. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum tentang kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Adapun tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah zat terlarut pada kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Percobaan pertama yang akan kita lakukan adalah kenaikan titik didih. Adapun alat dan bahan yang kita perlukan adalah air, gula pasir, garam, dan untuk alat yang kita perlukan adalah termometer, gelas ukur. Alat yang terakhir adalah panci dan kompor. Langkah pertama adalah memasukkan air sebanyak 400 ml ke dalam panci. Lalu panaskan air hingga mendidih. Kemudian ukur suhu air yang mendidih. Dan didapat suhu air yang mendidih adalah 100 derajat Celcius. Kemudian mencatat suhu air yang mendidih. Selanjutnya adalah membuat larutan NaCl. Pertama, tambahkan air 400 ml ke dalam panci. Setelah itu, tambahkan sedikit garam, 1 cubit garam. Lalu mengaduknya. Kemudian panaskan larutan hingga mendidih, dan selanjutnya adalah mengukur suhu larutan. Setelah larutan mulai mendidih, dengan ditandai ada gelembung di samping-sampingnya, masukkan termometer dan ukur larutan hingga mencapai titik didih. Hingga air benar-benar mendidih dan termometer berhenti. Tandanya sudah mencapai titik didih larutan NaCl. Setelah larutan mendidih, didapat suhu akhir larutan adalah 101,7 derajat Celcius. Langkah selanjutnya adalah membuat larutan gula. Yang pertama, masukkan air sebanyak 400 ml ke dalam panci. Setelah air sudah siap, tambahkan sedikit gula pasir sebanyak 1 cubit. Lalu aduk hingga tercampur. Kemudian panaskan larutan hingga mendidih. Setelah mendidih, ukur suhu air dan gula hingga mencapai titik akhir larutan.
Setelah dilakukan pengukuran, suhu larutan gula mencapai 100,9 derajat Celcius. Kemudian catat suhu yang didapat. Percobaan selanjutnya adalah penurunan titik beku dengan alat dan bahan yang diperlukan adalah 3 buah gelas plastik, termometer, sendok teh, centong nasi, garam, gula pasir, dan es batu. Nah, langkah pertama, pada gelas pertama kita masukkan 2 centong nasi es batu. Kemudian mengukur suhu es batu murni. Setelah diukur, didapatkan hasil suhu es batu adalah 0,0 derajat Celcius. Didapat suhu es batu adalah 0,0 derajat Celcius. Kemudian catat suhu yang didapat. Kemudian siapkan gelas kedua. Masukkan 2 centong nasi es batu. Dan tambahkan 1 sendok teh gula pasir. Kemudian ukur suhu es batu yang ditambahkan gula pasir. Setelah diukur, didapatkan suhu es batu yang ditambahkan gula pasir adalah minus 0,5 derajat Celcius. Kemudian catat suhu yang didapat. Kemudian siapkan gelas ketiga. Tambahkan es batu sebanyak 2 centong nasi. Lalu tambahkan 1 sendok garam. Kemudian ukur suhu dengan menggunakan termometer. Setelah diukur, didapatkan suhu es batu yang ditambahkan garam adalah minus 1,9 derajat Celcius. Kemudian catat suhu yang didapat. Jadi kesimpulan pada praktikum kali ini adalah larutan garam memiliki titik didih dan penurunan titik beku yang lebih tinggi daripada larutan gula karena memiliki jumlah partikel yang lebih banyak. Itu tadi praktikum dari saya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan khilafan dalam perkataan maupun perbuatan, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.